Di dalam kamar setelah kepergian Saga yang penuh drama, Dania menghela nafas panjang, menarik selimutnya lagi. Dia mengambil bantal meletakkan di balik punggungnya untuk bersandar. Dia penasaran, ada apa dengan peresmian Danau Hijau? Dia memang tidak menonton sampai selesai, karena dia udah tahu akhir apa yang akan dilihat. Dan dia tidak punya keberanian untuk melihat tontonan yang akan dilakukan Saga untuk Helen. Dia pun tidak bertanya pada Jen dan Sophie. Sepanjang makan malam kemarin, dia memang hanya membisu. Kedua adik iparnya tidak berani bertanya, apalagi ada Pamun di dekat mereka. Dia memandang Dania yang sibuk menyembunyikan dirinya di bawah selimut. Iya, Nona, Tuan Muda udah berangkat. Baguslah, bisa tolong ambilkan pakaianku di kamar? Aku tidak mungkin lari keluar kamar tanpa pakaian, kan? Senangnya kamu datang. Saya ambilkan jubah mandi aja, apa Nona mau? Anda sarapan dulu sebelum kembali ke kamar? Ah iya, jubah mandi. Kenapa aku tidak kepikiran tadi? Baiklah, maaf merepotkanmu, Maya. Tidak apa-apa, Nona. Ini udah tanggung jawab saya. Maya masuk ke dalam kamar mandi mengambil apa yang ia sebutkan. Dan ia memintanya memalingkan wajah agar bisa memakai jubah mandinya. Setelah selesai, dia membawa nampan duduk ke sofa. Terima kasih, Maya. Duduklah. Kamu udah sarapan? Mengambil jus dalam gelas. Makanlah, kita bagi dua. Terima kasih, Nona. Saya udah sarapan tadi. Silakan nikmati dengan nyaman. Kenapa Maya di sini? Mengunyah cepat. Dia udah lapar dari tadi sebenarnya. Tapi aku suka Maya di sini. Hari-hari berat terkurung dalam rumah segera dimulai. Masa percobaan hukuman. Kalau kau lolos dalam masa percobaan ini tanpa melanggar satu pun kata-kataku, aku akan membiarkan kau beraktivitas normal seperti biasanya. Kau sudah sangat membuatku kecewa. Aku harap kau bisa introspeksi diri selama aku melarangmu keluar rumah. Paham? Dan ia mengunyah sambil tersenyum kecut mengingat ultimatum Saga semalam. Tapi dia benar-benar bernapas lega, semua bisa dia lewati, dan dia ataupun keluarganya masih selamat. Tapi kenapa aku harus membayar hutang sebanyak pil yang aku telan? Itu kan menggelikan sekali. Aku bahkan tidak mau mengingat-ingat. Malu dan kesal bercampur aduk jadi satu. Anda tidak apa-apa, Nona? Maya, maaf aku sedang tenggelam dalam pikiranku sendiri. Tersadar ada seseorang di sampingnya. Oh ya, kenapa Maya bisa di sini? Apa dipindah tugas? Benar, Nona. Pak Mun bilang, Tuan Muda meminta saya menemani Anda selama Anda ada di rumah. Karena Anda kurang sehat, jadi beberapa hari ini Tuan Muda katanya melarang Anda keluar rumah. Jadi itu situasi yang tersebar di rumah ini. Terserahlah, jauh lebih baik daripada aku ketahuan minum pil kontrasepsi dan dikurung di dalam rumah, kan? Terima kasih ya Maya, kamu pelayan penyelamatku.
Perbincangan mereka semakin seru saja. Maya memposisikan dirinya sebagai teman yang tanpa canggung menimpali perkataan Dania. Semoga aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak mau mengkhianati Nona Dania. Tapi aku juga takut membuat Tuan Saga kecewa. Maya hanya berharap hubungan Tuan Saga dan Dania akan selayaknya hubungan normal dua manusia yang saling mencintai. Gedung Antarna Group beraktivitas dengan sibuk, lalu lalang orang bergegas. Semua orang bekerja dengan tekun, menyelesaikan tugas mereka masing-masing, membayar apa yang sudah mereka terima dari Antarna Group setiap bulannya. Pintu lift khusus prasadar tertutup. Di mana Lela? Apa yang dikerjakannya sekarang? Lift yang mereka masuki udah naik menuju lantai tertinggi Antarna Group. Karena Nona Dania tidak akan keluar rumah beberapa hari, saya berniat mengirimnya keluar kota. Ada beberapa masalah terkait manajer operasional perusahaan transportasi. Saya akan mengirimnya hari ini. Han udah memberikan perintah pada Lela. Dia sekarang pasti udah menuju bandara. Jangan, kirim yang lain aja. Katakan padanya untuk bersiap nanti. Anda mau kemana Tuan Muda? Apalagi ini? Jangan membuat agenda kacau mendadak begini. Aku ingin makan siang dengan Dania. Kenapa? Heran. Kan tahu jelas-jelas Nona Dania sedang dalam masa percobaan tahanan rumah. Dia bahkan tidak diizinkan pergi ke rumah belakang sekalipun kan? Tidak boleh selangkah pun keluar dari pintu rumah utama. Dia sedang dihukum tidak boleh keluar rumah kan? Kalau dia makan siang sendirian, pasti dia akan kesepian. Aku akan menyuruhnya ke kantor dan menemaniku makan siang. Siapkan semuanya nanti. Apa? Lantas, apa perlunya Anda menghukumnya kalau begitu? Lepaskan aja dia dari hukuman. Kenapa? Apa kau sedang berpikir aku aneh? Tertawa karena melihat Han mengernyit. Han menganggukkan kepala. Makanya jatuh cinta dan temui wanitamu sendiri sana. Han menyeringai dan angkat bahu mendengar perkataan Saga. Tepat pintu lift terbuka, dia keluar disusul Saga. Han, aku akan membebaskanmu dari sumpahmu. Ucapan Saga terhenti saat Han berhenti dan berbalik menatapnya. Saya akan melakukannya nanti, setelah memastikan Anda hidup dengan bahagia Tuan Muda. Sekarang jangan khawatirkan saya. Han mempersilahkan Saga memasuki ruangannya. Cukup selesaikan laporan hari ini, saya udah senang. Saga menepuk bahu kanan Han. Terima kasih, katanya lirih. Han masuk ke dalam ruangannya sendiri setelah memastikan Saga duduk di mejanya dan mulai bekerja dengan dokumen-dokumen yang harus ditandatangani. Dia mengambil HP-nya. Kau sudah naik pesawat? Dia mendengarkan. Baguslah, kembalilah. Hari ini tugasmu hanya menjemput Nona dan membawanya ke kantor saat makan siang. Dia mendengarkan. Jangan bertanya apapun, lakukan aja. Semoga semua hal berjalan baik hari ini. Selang tidak lama setelah membereskan tumpukan kertas di depannya, menelpon beberapa orang, dan memberikan instruksi kepada semua staf sekretarisnya Han meninggalkan gedung Antarna Group. Sekretaris Han datang bersama beberapa pengawal ke ruko milik Dania. Dia menjelaskan sekenanya bahwa dia harus melakukan pemeriksaan sebentar di dalam ruko. Semua karyawan diminta keluar. Mereka menunggu dengan panik dan gelisah. Tika menghubungi Dania. Ada apa sebenarnya? Kenapa sekretaris Tuan Saga muncul tiba-tiba dan menggeledah toko? Dania menenangkan kalau tidak ada apa-apa dan mengatakan biarkan saja dia melakukan apa yang dia suka. Biarkan aja Tika. Aku tidak bisa menjelaskan alasannya sekarang. Tapi biarkan aja dia melakukan apa yang dia inginkan. Jangan protes. Jangan menjawab kata-katanya. Jangan bertanya apapun padanya, oke? Dia orang menakutkan. Tika, jangan mengusiknya. Dan dia yakin sekretaris Han sedang mencari pil kontrasepsi. Takut kalau dia menyembunyikannya di kantor. Cih, orang itu sungguh hati-hati. Kalaupun aku seberani itu, aku kan masih bisa beli di apotek. Tunggu, dia tidak akan iseng mencari tahu di mana aku membeli pil itu kan? Tika walaupun udah mendengar dari Dania, tapi tetap aja merasa tidak tenang.
Dia menatap ruko. Tidak ada suara apapun dari dalam seperti jatuhnya rak atau pecahnya sesuatu. Tika berharap mereka menggeledah tanpa memporak-porandakan isi toko. Tidak seperti drama-drama kan? Kalau orang sedang mencari sesuatu, pasti asal banting-banting. Sekretaris Han muncul bersama pengawal yang membawa kotak dan juga sebuah figura foto besar. Bukannya itu foto ibu Mbak Nia ya? Maaf tuan, itu foto ibu Mbak Nia kan? Kenapa Anda membawanya? Dika mendekat menunjuk foto yang dipegang salah satu pengawal di belakang sekretaris Han. Terima kasih Nona atas kerjasamanya. Silakan kembali bekerja. Maaf udah mengganggu kenyamanan Anda. Tidak menjawab kebingungan Tika. Iya, tapi maaf tuan, bukankah seharusnya Anda menjawab kalau ada seseorang bertanya? Hei Tika, apa yang kau lakukan? Kau lupa pesan Dania tadi, jangan protes dan menanyakan apapun. Di hadapanmu ini bukan manusia sembarangan yang bisa kau tanyai seenaknya. Salah sedikit, habis hidupmu nanti. Maaf, Han memberi instruksi dengan tangannya agar para pengawal di belakangnya pergi. Mereka terlihat meletakkan barang-barang yang mereka ambil di dalam ruko ke dalam mobil milik sekretaris Han. Sepertinya saya sampai harus mengatakan ini kepada Anda ya. Menatap lurus Tika, tapi Tika tidak kalah gentar. Dia juga menatap sekretaris Han. Jangan ikut campur apapun tentang Nona Dania jika itu melibatkan Tuan Saga. Apa? Tapi Tika mundur ke belakang karena merasa cara bicara sekretaris Han berbeda dari yang dia dengar tadi atau yang pernah ia ingat sebelumnya. Baik, maafkan saya udah lancang pada Anda, Tuan. Menyembunyikan kecemasannya, walaupun tetap tidak bisa menyembunyikan apapun. Han tahu, gadis di depannya udah merasa takut. Tapi Mbak Nia baik-baik aja kan? Memberanikan diri bertanya. Tentu saja, Nona kami baik-baik aja. Terima kasih udah mengkhawatirkannya. Syukurlah, tapi menatap Han lagi. Bisakah Anda tidak menakutkan begitu? Saya kan hanya bertanya. Benar-benar tertawa menutupi kecanggungan. Apaan gadis ini? Baiklah, saya permisi. Terima kasih kerjasamanya, Nona. Tentu saja, kami senang membantu. Anda bisa sering-sering mampir kalau ada Mbak Nia. Han tidak menggubris kata-kata terakhir Tika. Dia menuju mobilnya, menoleh sebentar pada Tika, lalu melajukan mobilnya tanpa sedikit pun berpaling lagi. Tidak ada apapun yang ditemukan di toko, hanya foto yang terlihat seperti ibu Nona Dania dengan rambut bergelombangnya. Aku rasa cukup sebagai peringatan. Kalau dia masih berani minum pil itu, sepertinya aku harus memeriksa punya nyawa berapa sih dia. Dia memang cuma punya satu nyawa, tapi dia benar-benar punya senjata mematikan yang kalau dia tahu, dia bisa membuat Tuan Saga melakukan apapun yang dia mintakan. Semoga Anda tidak pintar-pintar amat, Nona. Kalau tidak, situasinya akan dengan mudah terbalik. Cinta, merepotkan sekali. Oh iya, aku harus menyiapkan makan siang. Tahanan rumah yang bisa jalan-jalan kemana-mana. Wah, enak sekali Anda. Waktu bergulir semakin siang. Han kembali dengan perasaan cukup tenang. Dia tidak menemukan pil apapun di ruko. Jadi dia berpikir pekerjaan Nona bisa diselamatkan dengan mudah. Tuan Saga tidak akan menutup tempat itu secara paksa. Dan Nona bisa kembali bekerja kalau masa hukumannya selesai. Ketika Han masuk ke dalam ruangan presiden, Saga masih ada di kursi kerjanya. Han senang melihatnya. Berarti semua urusan sampai siang ini berjalan sesuai rencana. Kalau semua dokumen itu udah selesai ditandatangani, dia bisa melanjutkan semua pekerjaannya dengan cepat. Senangnya kalau suasana hati Anda selalu seperti ini. Apa itu? Saga bangun dari duduk saat melihat Han meletakkan kotak di atas meja. Di belakangnya seorang pengawal dengan hati-hati meletakkan figura besar. Dia menganggukkan kepala pada Saga, lalu pamit pergi. Ini sepertinya ibu Nona, dan barang di kardus ini benda-benda masa kecil Nona.
Ada foto-foto juga. Han membuka penutup kardus. Mendengar itu, Saka terlihat sangat antusias. Dia segera mendekat dan duduk di sofa. Kita lihat, ada apa di sini? Mendekat, seperti menemukan harta paling berharga di dunia. Dia menggemaskan sekali. Saka memegang sebuah foto. Seorang gadis kecil sedang duduk di pangkuan ibunya. Belum terlihat mirip Dania saat ini, tapi rambut bergelombangnya udah membuatnya bisa dikenali dengan baik. Han, masukkan nomor HP Dania ke HP-ku. Aku mau menelponnya.